Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita materi sejarah Indonesia untuk kelas 12. Nah, dalam buku di situ pembahasannya tentang ancaman disintegrasi ya, cara bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi. Tapi sebelum masuk ke sana, kita akan membahas sedikit tentang sejarah singkat kemerdekaan Indonesia, karena pada kelas 11 yang lalu pelajaran kita baru sampai ke sejarah Sumpah Pemuda ya, belum sampai ke kemerdekaan Indonesia. Jadi kita akan membahas sedikit tentang sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Nah, kita tahu bahwa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, kemudian disusul oleh penjajahan Jepang selama 3 tahun, dari tahun 42 sampai 45. Nah, situasi yang terjadi di Indonesia itu terpengaruh oleh situasi yang terjadi secara internasional, atau dalam hal ini adalah situasi negara-negara Eropa ya, negara Eropa, Amerika, atau negara-negara superpower pada masanya. Nah, pada waktu itu Jepang menyerang pangkalan udara milik Amerika di Pearl Harbor ya, di tanggal 7 Desember tahun 1941. Ini sebagai gambarannya, yang menyerang melalui serangan udara. Nah, ini ada beberapa titik kependudukan Jepang ya di negara-negara yang ada di dunia, termasuk juga di Papua Nugini, kemudian di Filipina ya kan, Pulau Borneo, Sulawesi, Sumatera, dan berbagai macam wilayah lainnya. Nah, kita tahu Jepang masuk ke Nusantara itu dilatar belakangi oleh kebutuhan perang mereka. Dia ingin mendapatkan persediaan minyak untuk kebutuhan perang melawan Amerika di pelabuhan Pearl Harbor tersebut. Kemudian Jepang melakukan pendaratannya di tanggal 1 Maret 1942. Ia mendarat pertama kali bukan di Sumatera maupun di Jawa, namun di Kalimantan, yaitu khususnya di daerah Tarakan. Karena di daerah Tarakan adalah wilayah yang kaya akan sumber daya minyak. Kemudian, selama kependudukan Jepang di Indonesia, ia menerapkan sebuah kerja paksa yang bernama Romusa. Nah, kalau untuk Belanda ya bernama Rodi ya. Kemudian kalau untuk Jepang bernama Romusa, coba kita lihat gambar yang ada di samping kiri ini. Ada 3 pekerja ya di masa pendudukan Jepang sampai kurus seperti itu ya. Jadi ada penindasan yang dilakukan oleh Jepang terhadap rakyat Indonesia. Kemudian di sebelah kanan ini kita lihat ada Jugun Yanfu. Nah, Jugun Yanfu ini adalah para perempuan-perempuan yang ditawan oleh tentara Jepang dan digunakan sebagai pemuas nafsunya tentara Jepang. Jadi banyak perempuan-perempuan Indonesia di masa kependudukan Jepang dijadikan ya pemuas nafsunya, dan itu sampai sekarang mereka sedang memperjuangkan tentang hak asasi mereka di masa lalu gitu ya, ingin mendapatkan keadilan. Nah, Jepang melakukan kependudukan di Indonesia itu terbagi menjadi beberapa wilayah ya, wilayah yang khususnya ekonomi, militer, dan politik. Kemudian karena Jepang dia fokusnya adalah negara yang menganut sistem militer, maka di Indonesia dia juga menerapkan kemiliterannya. Dan ini juga hal yang diuntungkan oleh rakyat Indonesia, bisa belajar dari militernya Jepang. Nah, hubungan militer Jepang dari Prumi ini bisa kita lihat dengan dibangunnya atau berdirinya organisasi-organisasi yang bersifat kemiliteran maupun ke semi-militeran. Yang pertama ada organisasi Heiho, kemudian ada Keibodan, Seinendan, Peta, dan Fujinkai. Jadi untuk Heiho dan Keibodan ini adalah tentara inti Jepang dan dibantu dengan rakyat Indonesia
untuk langsung membantu perang Asia Timur Raya, sementara CNN dan adalah barisan polisi. Peta ini dibawa oleh pimpinan orang-orang Indonesia, dan ada Fujinkai ini untuk perempuan-perempuan, seperti membantu dalam pengobatan perang-perang Jepang, seperti itu. Nah, kemudian Jepang ketika menyerang Amerika kemudian menyerang balik Jepang, yaitu ditandai dengan terjadinya peledakan bom ya di kota Hiroshima dan Nagasaki, yaitu terjadi di tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945. Nah, kenapa dipilihnya dua kota ini? Karena kota Hiroshima dan Nagasaki adalah kota yang pertama adalah wilayah penduduk, yang kedua adalah tempat perputaran industrinya. Jadi ketika penduduknya dihabisin dan perusahaan industrinya dihabisin, maka negara Jepang lumpuh, gitu ya. Nah, penyerangan terhadap Hiroshima dan Nagasaki menggunakan bom yang bernama Little Boy, dan itu berdampak hingga kini, itu turut serta mempengaruhi Indonesia, karena Indonesia di bawah kependudukan Jepang. Ketika Jepang kalah dan menyerah kepada sekutu, ini juga akan mempengaruhi Indonesia. Nah, jadi berita kekalahan Jepang ini sengaja disembunyikan atau ditutup-tutupi agar khususnya rakyat Indonesia tidak mengetahui bahwa ternyata Jepang sudah kalah perang dan menyerah kepada sekutu atau Amerika. Namun kemudian rakyat Indonesia tidak diam saja, ia melakukan perlawanan, terkhususnya adalah para golongan muda yang pada waktu itu dipimpin oleh Syahrir berhasil menyadap radio dan mendengar bahwa ternyata Jepang sudah menyerah dan kalah kepada sekutu di sekitar tanggal 15 Agustus tahun 1945. Hal ini juga yang melatar belakangi golongan muda untuk mendesak golongan tua agar segera membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena tidak ada yang harus kita tunggu lagi, karena Jepang sudah kalah perang. Untuk apa kita menunggu-nunggu janji kemerdekaan yang diberikan Jepang, sementara Jepang sudah tidak memiliki keberdayaan karena sudah kalah perang dengan sekutu. Itu adalah usulan yang diberikan oleh golongan muda terhadap golongan tua. Kemudian terjadi sebuah peristiwa penting yang kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Ya, peristiwa Rengas Dengklok atau penculikan atau pengamanan golongan tua ya pada waktu itu, Soekarno ya, Hatta dan teman-temannya diculik oleh golongan muda dan ingin mendesak segera untuk membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hingga pada malam harinya di tanggal 16 Agustus mereka membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan kemudian dibacakan di paginya ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian setelah Jepang kalah dalam sekutu, artinya bahwa Jepang juga kalah dalam Perang Dunia Kedua, sekutu ini menugaskan Jepang untuk menjaga status quo di Indonesia hingga Southeast Asia Command di bawah pimpinan Lord Louis Mountbatten di wilayah Indonesia Barat dan South Pacific Command di wilayah Indonesia. Jadi Letnan Jenderal Sir Philip Christison yang memimpin AFNI dating dengan maksud menerima kekuasaan dari Jepang. Artinya menjaga status quo bahwa Indonesia kan sedang berada di vacuum of power ya, tidak ada penguasaan apapun, jadi tidak dibolehkan Belanda itu masuk kembali menguasai wilayah Indonesia sampai sekutu datang mengambil alih kekuasaan Jepang terhadap Indonesia. Nah, AFNI, jadi tugas AFNI atau tentara sekutu yang pertama adalah menerima penyerahan dari tangan Jepang, yang kedua membebaskan para tawanan dan interniran sekutu, yang ketiga melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk selanjutnya dikembalikan, kemudian menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil,
dan juga menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka menurut hukum. Kemudian kita memasuki lagi fase agresi ya. Walaupun kita sudah merdeka, bukan berarti kita sudah bebas, namun masih banyak hambatan. Jadi ada berbagai upaya rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamirkan di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Seperti gambar yang pertama ini adalah yang sering kita peringati sebagai Hari Pahlawan, ini di Bung Tomo ya. Bung Tomo melawan Jenderal Amalabi pada waktu itu ya, Inggris. Kemudian ada Bandung Lautan Api, bagaimana rakyat Bandung untuk memutus penyerangan tersebut dengan membakar rumah-rumahnya gitu ya, atau disebut juga dengan politik bumi hangus. Kemudian ada pertempuran 5 hari di Semarang, nah ini di Medan area, tentang perobekan bendera ya, bendera Belanda. Kemudian ada di Bali, Perang Puputan Margarana dan juga Perang Ambarawa. Nah, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta di tanggal 4 Januari tahun 1946. Nah, jadi pada masa agresi militer, kemudian menghasilkan perjanjian. Nah, perjanjian itu kemudian membawa ibu kota Jakarta untuk pindah ke Yogyakarta di tanggal 4 Januari 1946. Nah, kemudian selain dengan upaya melakukan peperangan, juga dilakukan dengan strategi diplomasi, atau diplomasi ini adalah duduk ya, damai, dibicarakan gitu ya. Nah, perundingan ini dimulai dari bulan Februari tahun 1946. Kemudian juga ada perundingan Linggarjati. Ini adalah wilayah yang dimiliki Indonesia setelah disepakatinya perundingan Linggarjati. Jadi cuman terdiri dari mana nih? Sumatera dan Jawa ya. Nah, perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini terjadi di tanggal 15 November tahun 1946. Nah, isinya adalah yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. Jadi kita bentuk negara persemakmuran Belanda gitu ya. Kemudian Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Ya. Nah, kemudian perjanjian atau perundingan Linggarjati ternyata mengalami kebuntuan dan mereka sama-sama tidak menjalani kesepakatannya sehingga kembali melakukan agresi militer Belanda pertama, yaitu terjadi di tanggal 21 Juli tahun 1947 sampai 5 Agustus tahun 1947. Ini adalah latar belakangnya aksi polisionil dan pengkhianatan terhadap perjanjian Linggarjati. Kemudian sebagai salah satu cara menurunkan persenjataan dan keikutsertaan PBB dalam menghentikan agresi militer Belanda I. Nah ya, peta agresi militer Belanda I, kita lihat kalau yang dia lebih tebal itu adalah daerah punyanya Belanda, dan daerah yang terang adalah punyanya daerah Republik. Kemudian setelah adanya agresi militer Belanda, kemudian menghasilkan sebuah perjanjian Renville. Ini terjadi di kapal geladak Renville Amerika Serikat, terjadi di tanggal 8 Desember sampai 17 Januari tahun 1948. Linggarjati
Een naam die tot een begrip werd. Tot een overeenkomst welke nieuwe wegen opende tot een vreedzame, trouwhartige en energieke samenwerking van allen die Indonesië groot willen maken. Maar het Japanse gif was gezaaid, een sfeer van haat ontstaan. Japanse instructeurs hadden jonge Indonesiërs tot vechtautomaten opgeleid. Deze hebben strijdorganisaties gevormd die desnoods zelfstandig en ook door elkaar heen hun politiek voeren. Kadaverdiscipline en ganzenpas. Het kon Duits zijn als het niet Japans was. Deze strijdorganisaties oefenden aan de beruchte demarcatielijnen terreur uit die zich uitte in voedselblokkade en vernielingen. Zo werden de dijken van de Brantasrivier bij Mojokerto vernield en de afvoersluizen gesloten, zodat de gehele omgeving onder water werd gezet. De oogst is vernield, de kampongs ontredderd, zinloze vernietiging, ontzaglijke schade. Daar waar dit mogelijk is, in het door Nederlandse troepen gecontroleerde gebied, demonstreert de bevolking tegen deze terreurgroepen. De Bandung wordt de Pasundan gesticht. Het doel van deze partij is een afzonderlijke Soendanese staat in West-Java. Leider is de voormalige regent van Garut, Surya Kartalegawa. De tenuitvoerlegging van Linggadjati levert inmiddels grote moeilijkheden op. Delegaties reizen heen en weer tussen Batavia en Jogja. Minister Shahriar moest aftreden. Minister Amir Sharifuddin vervangt hem. Per extra trein arriveert de vicepremier Dr. Sejadjit uit Jogja. Vijandelijkheden moeten worden gestaakt. Geen vernielingen, geen voedselblokkade, geen infiltraties in Oost-Indonesië en Borneo, geen terreur meer. Het antwoord van de heren Ghani en Sejadjit, beide vicepremier, op de laatste brief van de luitenant-gouverneur-generaal, noodzaakt de Nederlandse regering tot ingrijpen. Oke ya, jadi setelah Indonesia merdeka, Indonesia itu terbagi-bagi negaranya. Makanya tadi di video itu ada negara Pasundan, ada negara Republik Indonesia, bahkan ada negara Sumatera Timur. Banyak negaranya. Oke ya. Nah, isi dari perjanjian Renville yang pertama adalah Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan sejajar dengan Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya ke pemerintah federal sementara sebelum terbentuk. Kemudian yang keempat, negara Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Yang kelima, 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilihan umum dalam pembentukan konstituanteris. Setiap tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia. Nah, perjanjian ini juga tidak mendapatkan jalan tengah atau kebuntuan sehingga Belanda kembali melakukan agresi militer kedua. Dia tidak dapat janji.
Jadi terjadi pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Jadi Belanda melanggar perjanjian Renville dan melakukan penyerangan agresi militer Belanda II dan menangkap pemimpin politik. Kemudian Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia telah dihancurkan dan TNI tidak memiliki kekuatan lagi. Dalam menghadapi Belanda, TNI melakukan perang gerilya dan merencanakan penyerangan. Di tanggal 1 Maret tahun 1949 dipimpin oleh Letkol Soeharto, TNI melakukan serangan umum terhadap kota Yogyakarta. Ini yang dikenal dengan serangan umum 1 Maret 1945 ya. 1949. Kemudian negara Indonesia juga pernah membentuk PDRI atau Pemerintahan Darurat